Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di debat mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam dengan judul Hukum Ekonomi Islam lebih menekankan moralitas daripada keuntungan. Senang sekali saya Novein Fadila beserta rekan saya Putri Anwar Aini yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Baik, sebelum dimulai kita perkenalkan dulu. Di sini ada mengenal pro dan kontra. Mungkin dari tim pro dulu buat Perkenalkan, nama saya Aprilia Julieta. Perkenalkan, nama saya Nobi Mariadi. Perkenalkan, nama saya David Nabila. Nama saya Muhammad Al-Fadri. Perkenalkan, nama saya Fikri Jaidal Suka. Perkenalkan, nama saya Kira Megazalia. Netral, boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sheikha. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaliza. Perkenalkan, nama saya Supriyani. Baik, semuanya sudah memperkenalkan diri. Namun sebelum masuk ke argumen utama, di sini saya ingin memberikan sedikit gambaran terkait topik yang akan kita bahas malam ini. Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas ekonomi itu tidak hanya dilihat dari untung dan rugi secara materi saja, tapi juga dari nilai moral, etika, dan keputusan pada prinsip-prinsip syariat. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang pada umumnya berbasis pada profit maximization, ekonomi Islam menetapkan bahwa transaksi harus mengedepankan kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta menjauhi unsur riba, goror, dan maisir. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya untuk tim pro untuk menyampaikan argumennya terlebih dahulu. Untuk tim pro dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas pemaparan singkatnya. Di sini kami dari tim pro setuju ya dengan statement bahwa ekonomi Islam itu lebih menerapkan atau menekankan moralitas daripada keuntungan. Karena dalam ekonomi Islam itu yang nggak serta-merta untuk cari keuntungan doang gitu. Karena kita mempunyai sistem yang namanya sistem keadilan, terus juga rasa jujur, terus bertanggung jawab, amanah, terus transparan juga. Nah, ini dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan kedua belah pihak yang mana disebut dengan falah. Nah, makanya dalam ekonomi Islam ini tuh nggak ada yang namanya bunga atau riba, karena kan kalau ada bunga atau riba itu kan mempersulit salah satu pihak ya, entah itu yang pokoknya mempersulit kedua belah pihak itulah. Nah, menurut saya juga dalam ekonomi Islam ini lebih menekankan moralitas, karena bisnis yang bersifat moralitas itu lebih panjang umur gitu. Dalam artian kita kan udah berperilaku nih seperti orang yang bermoral, kayak kita tuh udah jujur sama masyarakat, kita transparan sistemnya, kita juga jujur, kita amanah. Nanti tuh lama-kelamaan itu kepercayaan dari masyarakat kita tuh meningkat gitu. Jadi, nah dari kepercayaan itulah yang memungkinkan adanya keuntungan dalam jangka panjang. Jadi tuh ya keuntungan bisa dicari dari kepercayaan dan loyalitas dari customer atau masyarakat. Gitu. Jadi kami tuh setuju dengan statement bahwa lebih menekankan moralitas daripada keuntungan. Karena kalau kita bermoral pasti nanti keuntungan akan datang. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lainnya. Iya, jadi hukum ekonomi dalam Islam itu bukannya tidak memikirkan keuntungan, tetap keuntungan itu dipikirkan. Cuma kita lebih mengutamakan ya aspek-aspek dari sesuai landasan hukum Islam ini, seperti yaitu kejujuran. Karena jujur ini salah satu fondasi yang paling penting dalam kita berbisnis atau melakukan suatu transaksi. Karena dari si kejujuran ini itu yang bakal menimbulkan hal-hal baik ke depannya. Ya seperti dia mungkin ya cara beraktivitasnya secara transparansi. Jadi semuanya itu kelihatan, baik dari si pengusaha ataupun si masyarakat. Jadi nggak ada ditutup-tutupin. Nah pasti dari sini juga itu ada nominal keuntungannya. Nah kurang lebihnya seperti itu. Itu harus moralitas ini sebenarnya itu strategi bisnis yang cukup cerdas, karena kita juga bisa ini ya apa namanya, kalau menolong gitu ya, kalau menolong terus ada rasa saling hidup dan main bersih. Jadi
prakteknya transparan. Ya, izin menyanggah dari tim kontra, kami tidak setuju bahwa hukum ekonomi Islam ini lebih menekankan moralitas daripada keuntungan. Alasannya oleh karena yang pertama itu adalah ekonomi tetap membutuhkan keuntungan agar bisa berjalan secara optimal dan juga secara baik. Dalam praktiknya, semua lembaga ekonomi syariah, baik bank syariah, koperasi syariah, terus juga usaha yang berbasis syariah, tetap membutuhkan profit untuk biaya operasional ke depannya seperti itu. Kemudian tanpa keuntungan, lembaga tidak bisa membayarkan atau menutup biaya operasional dan membangunkan usaha seperti itu. Mungkin teman ada tambahan? Kalau bicara tentang transparan ya, bank konvensional juga itu dari awal tuh udah transparan lebih dulu kepada user, kalau kita sebut di sini sebagai user ataupun peminjam. Oke. Nah, si peminjam itu sebelum dikasih pinjaman sama bank konvensional biasanya itu bakal ada pendataan terlebih dahulu, pengecekannya gimana surveinya, apakah si peminjam itu mampu membayarkannya atau tidak. Menurut saya itu udah transparan juga bank konvensionalnya. Mungkin itu. Ya, kalau kami kurang setuju karena dalam prakteknya itu ekonomi Islam tetap pada orientasi bisnis dan keuangan. Jadi koperasi syariah itu sama aja kayak lembaga konvensional, sama-sama cari untung. Jadi kita tuh nggak bilang kalau misalkan dalam ekonomi Islam itu kita tuh nggak dapat untung. Pasti semua bisnis kan perlu untung gitu kan. Cuma dalam proses mencari keuntungannya itu yang berbeda. Kalau kita kan sistemnya ya moralitas dan kita tuh kan nggak ada riba kan. Maksudnya kita tuh dari akad jual beli lah, terus kalau dari margin penjualan si ekonomi syariah ini. Jadi tuh ya Islam itu nggak melanggar adanya profit dalam ekonomi Islam gitu. Jadi tapi itu kita tuh kayak tapi moralitas itu tuh jadi pengarah gitu, penuntun kita tuh untuk mencapai si keuntungan itu gitu. Kalau keuntungan dari itu apa bedanya sama bank konvensional? Kalau misalnya dia cuma dibuang kayak bunganya doang, tetap ada biayanya. Biasanya kan kalau di ekonomi syariah ya itu kan misal nih bank syariah beli motor lah sambil 15 juta dijual lagi kepada nasabah atau yang mau beli itu 17 juta. Di situ kan dia kan dapat untung 2 juta, itu tuh namanya margin penjualannya gitu. Dia tuh dapat dari situ, bukan dari bunga. Mungkin di bank profesional tuh masih bisa dari 17 juta itu ada bunganya lagi. Berarti itu sama aja mengganti tangan. Ya makanya dari sistem kan emang beda. Dari sistem konvensional sama bank syariah kan emang beda. Artinya di sini berarti jika sebuah lembaga hanya menekankan moralitas tanpa memperhatikan keuntungan, maka artinya lembaga tersebut tidak akan bertahan lama seperti itu. Jadi lembaga itu bukan tidak memperhatikan, tapi dia itu lebih menekankan poin-poin moralitas sesuai hukum agama. Jadi di situ dia bukannya tidak memikirkan keuntungan, jelas tentu yang namanya berbisnis itu pasti memikirkan keuntungan. Di lain sisi ini bukan cuma soal bank syariah atau konvensional, ekonomi ini lebih umum, mungkin lebih global lagi. Jadi dalam praktiknya kita lebih mengutamakan yaitu kejujuran. Jadi buat apa kita berbisnis mencari untung yang terlalu besar, tapi kita melupakan ini poin-poin utama seperti kejujuran, transparansi, dan mungkin sifat tolong-menolong yang dia lebih memikirkan itu cara untungnya bisa jadi jauh lebih gede tanpa dia jujur nih. Mungkin kalau dia jujur itu untungnya cuma sedikit, tapi kalau dia melupakan si kejujuran ini dan transparansi ini, dia bisa jauh lebih untung, bisa jauh lebih profit. Di sini yang kita hindarkan, jadi kita lebih mengutamakan kejujuran. Jadi keuntungan itu nomor sekian, namun tetap itu pasti ada untungnya. Tapi faktanya lembaga ekonomi Islam ngelakuin hal kayak lembaga konvensional. Contohnya Bank BSI, dia tetap punya target untung tahunan. Jadi teori nggak sesuai sama praktek. Kalau belum benar, itu bukan salah sistemnya. Islam udah ngajarin ngasih standar moral yang jelas. Tinggal ngadusinnya aja maksud apa enggak. Justru ini tuh nunjukin kalau moralitas ini benar-benar harus ditekankan biar praktiknya itu nggak melenceng. Interupsi artinya tetap kan bank hukum ekonomi Islam ini tetap tidak menekankan moralitas melainkan mengedepankan keuntungan. Pada hakikatnya seperti itu. Nah, ini kan namanya juga bisnisnya. Kalau bisnis kan pasti setiap tahun juga dia ada target. Cuma di sini sistemnya emang kita tuh ya moralitas dulu gitu loh. Yang ditekankan tuh moralitasnya dulu gitu. Justru kalau misalkan praktek di lapangan yang melenceng, ini tuh
ya emang benar bukan salah sistemnya, tapi emang bagaimana kita menjadi individu yang menekankan moralitas itu gitu. Nah tanpa moral juga keuntungan itu bisa jadi kacau. Atas ya. Berarti kan itu lebih kayak gimana caranya sih peminjam itu percaya sama kita ya? Gitu gak sih? Cuman kalau kita lihat dari belakangan ini kan si peminjam itu pinjam ke bank konvensional dibandingkan bank syariah yang katanya mengedepankan moralitas. Gimana sih? Kalau emang kita bicara tentang moralitas, tapi kebanyakan orang tuh lebih pinjam kepada bank konvensional yang jelas lebih tahu lah pajaknya lebih tinggi, terus bunganya lebih tinggi dibandingkan bank syariah. Ya, izin menambahkan, artinya di sini nilai moral memang penting, tetapi moral tidak akan bisa dijalankan secara maksimal jika lembaga tidak memiliki kekuatan secara finansial seperti itu. Moral ini memiliki memang penting, tetapi moral tidak akan bisa dijalankan secara maksimal jika lembaga tidak memiliki kekuatan secara finansial. Artinya si bank syariah tersebut ini tidak memiliki finansial yang cukup untuk bisa mendapatkan keuntungan untuk biaya operasional para karyawannya. Baik, dari tim Pro sendiri dia menekankan berpendapat bahwa moralitas adalah fondasi utama sebuah ekonomi Islam. Namun dari tim Pro sendiri mereka menekankan keuntungan tetap menjadi bagian penting agar ekonomi dapat berjalan dengan baik. Karena benar nggak ya, ekonomi Islam itu lebih menekankan moralitas dibanding keuntungan. Tim netral ada argumen. Kami dari tim netral menilai bahwa ekonomi Islam tidak menolak moralitas dan juga tidak selalu tentang profit, tapi menekankan bagaimana keduanya bisa berjalan dengan seimbang. Dengan keseimbangan itu maka ekonomi Islam akan berjalan dengan produktif dan etis. Jadi yang saya tekankan di sini ya itu, di mana hukum ekonomi Islam itu selalu menjunjung tinggi yang namanya moralitas, kejujuran. Jadi itulah fondasi yang paling penting. Nah, dengan sikap itu mungkin sikap gotong royong dari perusahaan ke masyarakat itu lebih terasa dampaknya. Jadi si masyarakat ini lebih dibantu. Jadi lebih aspek hukum dalam Islam itu lebih mementingkan itu moralitas dengan sikap-sikap seperti kejujuran, sikap gotong royong antara perusahaan kepada masyarakat, sehingga si masyarakat itu lebih terasa dibantu oleh si perusahaan-perusahaan tinggi yang menaunginya, sehingga itu akan terciptanya kemakmuran yang lebih jelas. Kalau dari saya sih menurut saya nggak bakal berubah. Saya masih terpikir masalah syariah ya. Itu kalau bilang kayak lebih menekankan moral, lebih menekankan profit ya itu cuma omongan mereka, omongan belakang doang. Tapi kalau misalnya menurut saya, yang namanya kita bergerak di bidang bisnis, ya pasti mana itu pasti mencarinya yang namanya keuntungan. Gak ada yang mau yang namanya rugi. Walaupun kita bisnis harus siap rugi, cuma pasti itu yang dicari profit, bukan moralitas. Kalau kita bicara tentang kejujuran, moralitas, kan namanya yang selain yang dibangun. Nah, kooperasi juga sama. Mereka ada kejujuran, moralitas, gotong royong, apa bedanya? Jadi saya masih dengan pendapat saya kalau bank syariah itu masih cari profit dibandingkan moralitas. Ya. Mengapa mengedepankan keuntungan daripada moralitas? Oleh karena di lapangan nyatanya hakikatnya perilaku usaha itu tetap memiliki keuntungan yang besar daripada mengedepankan moralitas seperti itu. Kalau emang moralitas tidak begitu penting dan begitu hubungan, terus menurutku gimana kalau misalkan mencegah orang yang rakus di dalam pasar ekonomi semena-mena gitu. Jadi dia tuh kayak memikirkan diri sendiri gitu, tanpa memikirkan orang yang dirugikan, entah itu dari pemain besar atau gimana. Yang namanya kita di bank konvensional itu ada penelitian data terlebih dahulu. Kita ada survei dulu. Gimana kita harus ngecek dulu si peminjam uang ini mereka cukup nggak dengan uang nominal yang mau pinjam, itu mereka cukup nggak buat cicil per bulannya. Kalau emang kita hasil surveinya mereka nggak cukup ya kita nggak bakal kasih pinjam. Berarti itu kalau misalnya masyarakat, kalau misalkan memang masyarakat Enggak, kalau misalkan masyarakat ada kebutuhan pinjam tapi misalkan dia minta ke bank konvensional dengan bunga yang tinggi,
dia kan bisa milih bank syariah yang nggak ada bunga gitu. Ini kan emang kita kan di sini tuh emang dalam praktiknya itu kan semua bisnis emang seperti yang saya bilang pertama tadi kan, setiap bisnis itu perlu yang namanya keuntungan, cuma diganti dengan moralitas. Bukan berarti 100% itu harus moral semua tapi gak ada untung, nggak kayak gitu. Tapi dalam sistem syariah ini ya ada moral, ada untung. Kalau kita mau ngambil untung, orang sesusah apapun juga kita bakal dipinjemin. Tapi kan secara moralitas juga kan. Menurut saya bank konvensional itu ada moralitasnya juga. Mereka nggak bakal misalnya orang lain yang nggak bakal bisa minjem, yang nggak bakal bisa ngembalikan dana sebesar nominal yang dipinjam. Buat apa? Enggak, pertanyaan saya gimana cara mencegah orang rakus biar nggak semena-mena, menaikkan bunga semena-mena gitu. Kalau Itu gimana? menaikkan bunga itu udah apa namanya perhitungannya. Bunga itu bukan diatur dari bank konvensional, tapi bunga itu diatur dari pemerintah. Itu udah ada hitungannya. Berarti menambahkan tadi Anda mengatakan bahwa bank syariah itu tidak ada bunga. Nyatanya hakikatnya tadi Anda mengatakan seperti itu. Namun pada lapangan tetap ada bunga oleh karena itu untuk menjadi keuntungan perusahaan untuk menggaji para karyawannya, artinya sebagai biaya operasional. Oke, berarti kan itu tidak bisa dibilang bunga dong. Tetap Itu sebagai biaya ADM, admin. Karena kalau bunga itu ya pertama ya bunga. Apa ada embel-embel mungkin biaya operasional buat segala macam itu. Karena kalau bunga itu biasanya kita lakukannya agak lumayan besar. Jadi dia itu gak cuma cukup di biaya admin aja. Itu ada tambahannya. Tapi kalau di bank syariah ini kita usahakan sistem ini bunga sekecil-kecilnya itu sebenarnya bukan bunga, ya itu balik lagi dia buat biaya operasional gitu. Jadi kita tekanlah seminimal mungkin keuntungannya gitu. Karena ya balik lagi ini soal moralitas. Karena apa sih bisnis itu butuh moralitas karena gitu itu biar adil, biar manusiawi gitu. Jadi si masyarakat juga kan merasa terbantu gitu. Jadi bukan hukum ekonomi Islam itu bukan tidak mencari keuntungan sedikit, tapi kita yang utama itu ya sikap, ya moralitas, kejujuran, transparansi. Itu yang kita tekankan. Dari semua itu kita sudah jalankan, maka adalah sedikit keuntungan yang kita dapat. Berarti kan dari bank konvensional, bank syariah itu juga mereka tetap ada mencari keuntungan gitu loh, mencari keuntungan untuk ya tadi misal di biaya operasional, untuk biaya karyawannya seperti itu. Kemudian artinya di sini hukum ekonomi Islam itu bukan hanya mengedepankan moralitas, melainkan juga keuntungan. Yang utama adalah keuntungan. Sebetulnya. Jadi moralitas mungkin bisa, tapi lebih dikedepankan keuntungan karena bank konvensional dan juga bank syariah juga mengedepankan itu seperti itu. Mungkin sih. Nah, di sini juga kan tadi yang udah dijelaskan sama teman saya. Kalau bank konvensional itu juga kan bank syariah. Tadi kalian bilang dia bukan bunga, cuman biaya admin. Itu buat ngambil keuntungan buat gaji karyawan. Apa bedanya sama bank konvensional juga? Dia menerapkan bunga, menerapkan biaya admin. Itu juga untuk keuntungan menggaji karyawan, bukan keuntungan dia sendiri. Interupsi, apakah dari tim pro masih ada sanggahan? Atau tim kontra masih ada sanggahan? Jadi ya itu bank konvensional itu benar dia cari keuntungan untuk bayar pegawai, cuma tidak cukup sampai di situ saja karena ada kelebihan bunga yang tidak habis buat membayar karyawan aja, itu masih ada sisanya. Makanya sampai saat ini mungkin ada segelintir orang yang menyebut bank konvensional itu ada yang menjalankan secara Islam ataupun tidak. Jadi sebenarnya ini seperti apa ya, kayak dia itu mungkin ada moral-moral Islamnya tapi emang mungkin kurang lengkap karena ini si riba ini, si bunganya yang lumayan agak besar itu. Mungkin kalau dari transparansi oke, semua bank udah transparansi, ada nilai kejujuran, tapi ada sedikit poin yang kurang lengkap dari si bank konvensional ini. Jadi kesimpulannya ya ibarat kalau misalkan bank syariah itu moralitas keuntungan, kalau bank konvensional profit, target, keuntungan, moralitas. Kita tuh nggak bilang
100% tuh moralitas sama keuntungan, dan kita juga nggak bilang bank konvensional itu nggak punya moral, kita nggak bilang kayak gitu. Cuma di sini menekankan itu kalau bank konvensional kan semua bisnis kan pasti ada target. Cuma kalau bank konvensional kan mungkin lebih mengutamakan profit kan. Nah, kalau dari kita tuh kayak sebenarnya tuh ya udah, kita kalau dari bank syariah ada moral, ada untung. Jadi ya itu tuh ya emang berjalan berdampingan gitu, ada moral dan untung. Tapi memang kita tuh menekankan moralitas baru keuntungan gitu. Bukan berarti kita tuh gak punya untung gitu. Dari tadi kan kita membahas bahwasannya moralitas itu apa gitu kan. Nah, saya mau nanya kepada tim pro, kontra maupun netral, sebenarnya wujud dari moralitas itu apa sih? Jadi moralitas itu adalah mungkin suatu kejujuran, transparansi, itu yang sikap bisa dipercaya. Sebenarnya bank konvensional itu bukan tidak ada moralitas. Saya tekankan si bank syariah ini atau aspek hukum ekonomi Islam dia lebih mengutamakan. Bukannya si bank konvensional ini tidak ada moralitas, ada. Cuma ini moralitas itu bukan dari suatu yang menjadi nomor satu. Tetap ada moralitasnya. Cuma dia itu lebih mengesampingkan karena dia lebih tujuannya lebih menguntungkan, lebih mencari keuntungan profit yang besar, target dan lainnya. Teman-teman nggak ngasih standar moral yang jelas ya. Kalau dari Islam dari kita itu nggak ngasih standar yang jelas gitu, kayak moral itu apa ini. Nah itu tuh tergantung sekarang dari pribadinya. Kita juga kan nggak bisa kontrol satu individu kan untuk sikap seperti apa. Cuma di sini makanya kita menekankan moralitas mereka, misalkan. Terus juga justru itu nunjukin kalau moralitas itu harus ditekankan biar praktiknya itu nggak melenceng gitu. Jadi itu menekankan kalau misalnya itu di bank konvensional itu tidak punya moral tapi lebih ingin profit dan keuntungan, gitu kan? Cuma kalau misalnya menurut saya bank konvensional juga itu mementingkan moral, di mana yang namanya moral itu kita bertanggung jawab, kita jujur. Kalau kita nggak bertanggung jawab sama nasabah kita nggak bisa jujur sama nasabah kita, ya nanti kita nggak boleh moral. Tapi kan di sini kita bertanggung jawab dengan nasabah kita. Kayak kalau misalnya emang akan hasil surveinya kita giring kalau nasabahnya itu emang bisa buat kembaliin uang yang dipinjam, ya kita bertanggung jawab, kita bakal kasih pinjaman ke mereka, kita bakal bantu mereka. Jadi kalau soal emang nggak bisa, buat apa? Yang ada kalau misalnya kita nggak bantu, kita malah menyusahkan dia, kita bakal menyusahkan peminjam. Oke, jadi di sini bukan saya bilang itu bank konvensional tidak punya moralitas, tapi dia itu mengesampingkan, tetap ada moralitas. Kalau si bank syariah ini bisa terus berjalan dengan ngasih itu biaya admin yang kecil, sehingga bisa terus meminjamkan banyak nasabah. Kenapa bank konvensional mengasih bunga yang begitu besar? Apakah itu ada sesuatu yang ditutup-tutupin? Nah ini yang saya katakan, apakah ada yang tidak disebutkan sehingga bunga bank konvensional itu jauh lebih besar? Kenapa? Padahal si bank syariah ini dengan bunga yang kecil dia tetap bisa berjalan, dia tetap bisa menggaji karyawan, tetap bisa membayar OPEX pengeluaran si kantor ini. Mengapa si bank konvensional ini memberikan bunga yang begitu besar? Apakah ada itu ditutupin? Sehingga inilah yang menjadi pikiran saya bahwa ini ada yang ditutup-tutupin, sehingga ya bisa saya bilang dia mengesampingkan moralitas karena dia lebih mementingkan keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, Sorry, kita terusin dulu. Kalau bicara keuntungan, kalau kalian itu menganggap bunga kalian itu lebih kecil, itu berarti kan permainan bisnis, permainan pasar. Kalau kita bicara tentang bisnis ya, kita berusaha mencari pelanggan lebih banyak dibandingkan orang lain dengan cara apapun. Ya kalian menggunakan bunga kalian lebih kecil, tapi nyatanya lebih banyak orang mau minjem ke bank konvensional. ya karena Bukan ke bank syariah. Itu kenapa? Ya karena bank syariah kan seperti yang minggu lalu saya bilang ya, konvensional syariah itu kayak ibarat syariah ini newbie lah, masih
masih pasarnya tuh kalau bank konvensional kan udah dari dulu kan. Nah ini kan syariah kan menekankan terutama untuk yang Islam ya, maksudnya Islam kalau jadi kalau bank konvensional kan lebih ke nasional ya, udah agama apa aja tuh bisa masuk di bank konvensional. Tapi kan kalau syariah itu kan masih baru membuka pasarnya gitu loh. Jadi tuh ya kenapa orang-orang masih banyak yang ke bank konvensional ya karena dia udah terlebih dahulu gitu, dan banyak juga selain orang kayak muslim gitu-gitu ya ke bank konvensional dulu karena bank syariah ini kan masih lebih duluan bank konvensional daripada bank syariah kan. Oke, berarti kalau soal itu masyarakat lebih percaya dong ke bank konvensional dibandingkan bank syariah. Ya bisa. Ya bukan lebih percaya, karena mungkin syarat-syaratnya ya lebih mudah. Karena di bank syariah ini mungkin banyak syarat-syarat itu yang lebih detail. Mungkin yang banyak segelintir orang itu nggak mau ribet gitu loh. Jadi ya dia memikirnya ya udahlah yang penting gampang. Padahal si bank syariah kalau dia ikuti tata caranya itu jauh lebih ngebantu dia. Terus juga kan kalau dalam pasar syariah itu kan belum terlalu luas seperti konvensional kan, jadi itu kan bisa jadi standar itu kalau untuk orang-orang oh ya udahlah saya belum terlalu tahu nih bank syariah, udah saya konvensional aja yang udah pasti. Nah makanya dari situ juga bank syariah ini kan juga memang perlahan seperti yang minggu lalu ya, itu perlahan-lahan itu memang regulasi itu disusun gitu loh, masih tahap progres lah untuk bisa menyamakan seperti bank konvensional gitu. Bukan berarti bank syariah aja lah enggak, cuma ya memang bank syariah ini kan masih berproses gitu loh. Kalau kalian ingin menyamakan dengan bank konvensional, nih tadi saya balikin lagi perkataan kamu ya. Kalau kamu ingin menyamakan bank syariah dengan bank konvensional, berarti sama aja dong moral yang nggak ada bedanya. Maksudnya gimana? Diambil dari apa gitu? Ya kan? Balik lagi kan, Anda mau nyamain kemana? Ya itu mungkin gini. Tadi Anda kan menekankan bahwa bank konvensional itu mengesampingkan moralitas, artinya tetap ada moralitas. Nah mungkin bisa disebutkan salah satu contoh konkretnya moralitas pada bank konvensional. Jadi kalau moralitas dari bank konvensional mungkin itu dia. Moralitas ini kan ya balik lagi ya penjujuran, ya tapi emang tidak sepenuhnya tetap. Dia juga ada apa sih case-case yang mungkin menyampaikan dengan tata cara, layanan, terus dia ngebantu masyarakat. Nah itu bisa kita sebut moralitas. Walaupun itu bukan tujuan utama dia dari sebuah konvensional. Dari tim pro sendiri sudah memberikan argumen dan tim kontra juga sudah memberikan argumen. Namun terlihat di debat ini tidak ada jalan titik tengahnya seperti apa. Kita bisa beralih ke tim netral untuk menyampaikan pendapatnya juga. Ekonomi Islam membutuhkan moralitas sebagai kontrol. Moralitas diperlukan agar praktik bisnis tidak dirugikan, tidak menipu dan tidak menimbulkan eksploitasi. Tanpa moralitas, profit bisa dicapai dengan cara yang tidak jelas atau yang bertentangan dengan prinsip Islam. Profit tetap diperlukan untuk berkelanjutan usaha. Jika bisnis tidak profit, maka tidak bertahan dan tidak mengganti karyawan dan tidak memberi manfaat pada lingkungan. Untuk tim netral sendiri sudah memberikan argumen. Di sini mungkin kita bisa beralih untuk responsif terakhirnya. Seperti apa? Di sistem kapitalis yang dikejar biasanya keuntungan sebesar-besar. Tapi kalau dalam ekonomi Islam, untung itu nggak boleh mengorbankan keadilan. Jadi makanya riba itu dilarang karena ngambil keuntungan tanpa resiko dan bisa menyakitkan orang lain. Contohnya kayak darar atau ketidakjelasan dan nasyir atau spekulasi juga dilarang supaya nggak ada pihak yang dirugikan. Intinya moralitas itu lebih penting daripada sekedar mengejar profit. Ya, profit itu lebih penting daripada kita bicara tentang bisnis yang nggak punya profit itu untuk ke depan, untuk jangka panjang perusahaan kita. Kalau kita nggak ada profit, masa depan perusahaan kita bakal di mana? Nah, keseimbangan inilah yang membuat jalannya ekonomi Islam menjadi adil, sehat, dan berkelanjutan. Setiap tim telah menyampaikan argumennya yang sangat menarik tentunya. Nah, melalui debat ini kita belajar bahwa moralitas itu adalah profit atau fondasi utama dalam ekonomi Islam. Terus keuntungan itu tetap menjadi bagian penting agar ekonomi Islam itu tetap berjalan.
Dan keseimbangan itu adalah keduanya yang menjadi fokus di antara perdebatan malam hari ini. Kami selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan argumen dan kepada teman-teman yang ikut hadir. Semoga acara hari ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Dengan ini, debat hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.